Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama Bu Mai. Pada kali ini Bu Mai akan memperkenalkan teman-teman semua kepada macam-macam tempat rekreasi. Nah, tempat rekreasi itu biasanya kalau misalnya kita jalan-jalan, liburan gitu ya, kita sering ke tempat-tempat ini gitu. Jadi teman-teman bisa memilih nih, ada macam-macam tempat rekreasi. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada pantai. Nah, pantai ini biasanya sering dipilih menjadi tempat rekreasi karena udaranya yang segar, lalu juga dengan adanya air laut, deburan ombak, dan pemandangan yang indah, banyak dipilih oleh orang-orang untuk menghabiskan waktu di sini. Biasanya piknik, makan ikan, berenang juga ya. Pantai ini kalau semakin ke dalam sana, kalau teman-teman masuk itu nanti dia akan semakin dalam ya. Nah, kalau udah semakin dalam namanya adalah laut ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum bisa berenang, jangan dulu ya. Oke deh, selanjutnya kita ada gunung. Nah, gunung ini biasanya sering didaki oleh para pendaki gunung ya tentunya. Orang-orang yang kuat jalan, atau mungkin teman-teman mau mencoba mendaki gunung, bisa banget ya teman-teman. Tapi harus juga mempersiapkan berbagai hal ya. Nggak mungkin kalau mendaki gunung itu tidak bawa apa-apa. Jadi teman-teman harus siap-siap P3K-nya seperti betadin, Hansaplast kalau jatuh, terus mungkin obat pusing, jaket dan lain-lain. Karena di gunung ini biasanya dingin ya teman-teman, karena dia semakin naik, semakin tinggi ya. Jadi anginnya tuh makin lebat gitu teman-teman, makin. Nah, biasanya kalau misalnya orang-orang naik gunung nih, kalau sudah sampai di puncak, mereka akan menancapkan bendera atau mengibarkan bendera, hore, sudah sampai di puncak gitu ya. Karena ini adalah suatu yang membanggakan gitu. Karena bayangin aja mendaki gunung itu sulit banget loh teman-teman. Jadi teman-teman harus sering-sering berjalan dulu kalau mau mendaki gunung gitu. Olahraganya juga. Nah, ini dia gambaran gunung-gunung yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tempat bermain, taman bermain, atau kalau misalnya di Indonesia itu biasanya ada Dufan, Trans Studio ya. Nah, di sini teman-teman bisa naik wahana-wahana dari yang seru-seru sampai yang lumayan menyeramkan, memacu adrenalin. Nah, di sini juga ada taman yang kecil ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih, ada taman macam-macam, taman bermain seperti Dufan, taman seperti Kidzania yang mainannya simple-simple, atau juga ada taman berenang ya atau water park gitu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Wah, seru banget ya kalau misalnya di water park atau water boom itu biasanya tidak hanya kolam renang, tapi juga ada perosotan-perosotan yang menarik yang membuat teman-teman itu bisa teriak-teriak naiknya gitu. Terus juga ada kebun binatang teman-teman, tidak lupa yang namanya rekreasi. Kebun binatang ini juga sering menjadi pilihan khususnya untuk anak-anak, biasanya suka nih ya sama kebun binatang. Nah, di situ teman-teman bisa lihat berbagai macam binatang ya tentunya. Nah, di sini ada gambar beberapa burung-burung yang cantik-cantik sekali gitu ya. Burungnya warna-warni, ada juga musang yang sedang makan. Pasti ada lebih dari ribuan jenis binatang yang ada di kebun binatang ya teman-teman. Nah, di kebun binatang ternyata tidak hanya ada binatang loh,
juga ada pohon-pohon, bunga-bunga yang cantik gitu ya teman-teman. Siapa nih yang suka ke kebun binatang? Suka lihat binatang apa ya? Nah, kebun binatang juga banyak sekali pengetahuannya ya yang bisa diambil. Oke. Nah, selanjutnya ada pasar, teman-teman. Teman-teman siapa yang pernah ke pasar tradisional ya? Mungkin ini bukan tempat rekreasi pada umumnya ya. Biasanya yang ke pasar itu biasanya ibu-ibu ya untuk belanja gitu. Tapi di pasar ini juga banyak hal menarik loh, teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba ya jalan-jalan ke pasar, melihat orang-orang lalu lalang berjualan, jualannya apa aja gitu. Teman-teman juga bisa belajar di situ ya. Banyak pelajaran yang dapat dipetik, diambil dari jalan-jalan ke pasar gitu. Nah, di sini ada juga mall ya teman-teman. Kalau mall ini lebih modern daripada pasar tradisional ya tentunya gitu. Jadi dia biasanya lebih bersih, bangunannya lebih bagus, yang dijual juga lebih bervariasi, toko-tokonya banyak, orang-orangnya banyak, barang-barangnya biasanya juga lebih mahal ya teman-teman. Oke, jadi itu berbagai macam tempat-tempat rekreasi yang sudah Bu Mai sampaikan untuk teman-teman semuanya. Nah, kira-kira teman-teman paling suka kemana nih? Atau mungkin ada tempat rekreasi yang belum Bu Mai sebutkan, tapi teman-teman suka ke situ ya. Nah, jadi teman-teman nanti tugasnya adalah menyebutkan tempat rekreasi apa sih yang favoritnya teman-teman. Biasanya aku sukanya ke sini nih, misalnya aku suka ke water park gitu. Terus diceritakan nih pengalamannya seperti apa saat ke water park. Misalnya naik perosotan, terus habis gitu, atau mungkin kesandung terus nangis, atau mungkin ada yang sempat hilang gitu ya. Pokoknya semuanya diceritakan ya teman-teman. Pengalaman-pengalaman liburan atau berekreasi ke tempat-tempat tertentu, atau mungkin ke rumah nenek, ke rumah saudara, bisa diceritakan. Oke, sekian dulu video dari Bu Mai. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pelajaran, mau jadi tahu ya apa sih tempat rekreasi. Mungkin yang bingung nanti kalau misalnya pandemi ini sudah selesai, kira-kira mau liburan kemana ya. Nah, teman-teman bisa melihat-lihat, oh iya ya, Bu Mai dulu pernah menunjukkan ini. Oke, sampai situ aja video dari Bu Mai. Terima kasih. Assalamualaikum.